Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Ya, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Entah mungkin yang ada di rumah atau mungkin yang lagi ada keperluan di luar atau mungkin sedang di tempat saudaranya ya. Kita sama-sama selalu berdoa agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berharap pandemi ini bisa segera berakhir ya, agar kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya dan kalian juga bisa segera sekolah ya untuk bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru kalian. Oke, anak-anak, kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya, pertemuan di minggu ketiga setelah 2 pertemuan sebelumnya. Yang pertama Ibu membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian pertemuan minggu sebelumnya Ibu membahas tentang pemahaman lokasi melalui peta. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, masih di subbab yang sama yaitu letak dan luas Indonesia. Nah, pembahasan Ibu kali ini tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Nah, kalau pertemuan minggu sebelumnya, kalian itu memahami lokasi melalui sebuah peta, di mana di situ Ibu menjelaskan tentang pengertian peta, ya. Kemudian ada juga Ibu menjelaskan tentang perbedaan antara peta, atlas, globe, sama denah kan. Nah, kemudian komponen-komponen dalam sebuah peta. Nah, kali ini bagaimana kita memahami letak dan luas Indonesia melalui sebuah peta. Oke. Baik, kita mulai ya. Oke, letak dan luas Indonesia. Nah, kompetensi dasar untuk materi kali ini itu masih sama ya, yaitu dari pengetahuannya kalian memahami aspek ruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu dalam lingkup regional serta perubahan dan keberlanjutan kehidupan manusia baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politiknya. Nah, untuk nanti keterampilannya itu kalian bisa menyajikan hasil telaah konsep ruang ya, entah itu lokasinya, distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologisnya, atau flora dan fauna ya. Nah, ini kompetensi dasar kita. Nah, kemudian apa tujuan dari pembelajaran kita di hari ini? Tujuannya ya, dari kalian mempelajari letak dan luas Indonesia, Ibu harapkan dari pembelajaran kali ini kalian bisa menyebutkan letak Indonesia secara astronomis. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan dampak dari letak Indonesia secara astronomis tersebut. Kemudian kalian bisa menyebutkan letak Indonesia secara geografis dan dampaknya, serta letak Indonesia secara geologis juga dampaknya. Dan juga kalian bisa menyebutkan luas wilayah Indonesia. Oke. Kita mulai saja. Nah, tentang letak ya, sebelum Ibu masuk tentang letak astronomis, kita bahas dulu tentang letak itu secara garis besar ya. Letak berarti kan posisi ya, tempat di permukaan bumi. Nah, itu menunjukkan posisi suatu wilayah yang ada di permukaan bumi. Kayak misalnya Indonesia. Oh, Indonesia itu terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Nah, itu artinya letak itu menunjukkan posisi suatu wilayah yang ada di permukaan bumi. Nah, pada pembahasan kali ini, letak yang akan kita bahas itu ada 3, yaitu letak astronomis, letak geografis, sama letak geologis. Nah, pertama yang akan Ibu bahas yaitu tentang letak astronomis terlebih dahulu. Nah, pengertian dari letak astronomis sendiri itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya ya. Garis lintang itu garis yang membagi bumi kita ya menjadi 2 bagian, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Nah, lintang ini garis lintang namanya nih ya. Nah, kalau garis bujur itu garis yang membelah bumi kita atau membagi bumi kita ini menjadi 2, yaitu bujur timur dan bujur barat. Nah, ini garis bujur yang ini. Nah, tapi garis lintang dan garis bujur ini adalah bentuknya hayal, artinya garis hayal ya. Maksud garis hayal ini artinya dia ini tidak ada ya, sebenarnya tidak ada kalau kita lihat cari secara langsung. Jadi kalau kalian naik pesawat
ya. Terus nyari mana ya garis lintang sama garis bujur itu enggak ada ya, karena itu disebut dengan garis hayal. Nah, terus bagaimana sih letak astronomis kita ya, atau letak astronomis negara Indonesia? Nah, berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia ini berada pada 6 derajat lintang utara ya di sini sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu adalah letak astronomis Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kalian wajib tahu letak astronomis Indonesia. Jangan sampai nanti ketika ditanya berapa letak astronomis Indonesia, kalian hanya menjawab dengan senyum sambil bilang tidak tahu ya. Awas ya, jadi harus tahu. Nah, sekali lagi Ibu ulangi bahwa letak astronomis negara kita atau Indonesia adalah 6 derajat lintang utara ya sampai 11 derajat lintang selatan. Ini salah ini ya, bukan LU tapi LS nih harusnya, lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Mungkin ada yang pikir gini, Bu, kok letak lintang kita di utara selatan tapi letak bujurnya hanya di timur, Bu? Nah, memang iya. Negara kita itu terletak pada belahan bumi utara dan selatan. Nah, makanya di sini tengah-tengahnya ya kita dilewati oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa, di mana garis itu tepat melewati kota kita, yaitu kota Pontianak. Nah, sedangkan bujurnya memang kita hanya berada di wilayah bujur timur karena Indonesia atau negara kita ini berada pada belahan bumi bagian timur. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih pengaruh atau akibat dari letak astronomis Indonesia ya? Ada beberapa pengaruh. Yang pertama, negara kita atau Indonesia ini memiliki iklim tropis, artinya dua musim, yaitu musim hujan sama musim kemarau ya. Jangan ada yang nambah-nambahkan, Bu, musim durian, rambutan, musim langsat ya, musim jengkol atau musim petai, nggak ada ya nak ya. Yang pastinya ya musimnya itu hanya ada dua, yaitu musim hujan sama musim kemarau, di mana masing-masing kedua musim ini terjadi setiap 6 bulan sekali. Kemudian selanjutnya dampak yang kedua yaitu memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Nah, karena tadi udah Ibu bilang nih ya, wilayah kita terletak di dilewati garis khatulistiwa, otomatis curah hujan di negara kita ini sangat tinggi, berkisar antara 2000 sampai 3000 mm per tahun ya. Terutama daerah-daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa ini karena ada yang namanya hujan zenital ya, itu pasti curah hujannya sangat tinggi dibandingkan daerah lain. Pengaruh yang ketiga, memiliki keanekaragaman hayati atau flora dan fauna ya. Kalau flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Nah, ini contohnya. Ini hanya contoh sebagian kecil yang ada di sini ya, yang Ibu tampilkan di sini. Sebenarnya banyak sekali keanekaragaman hayati kita, jenis-jenis hewannya, tumbuhannya itu banyak sekali ya. Itu nanti akan Ibu bahas di materi selanjutnya tentang flora fauna Indonesia ya. Ini hanya sebagian kecil contohnya. Ini orangutan, ini lagi gendong anaknya kan. Ada harimau Sumatera, ini gajah, kemudian ada bunga bangkai, Rafflesia arnoldi juga ya, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian pengaruh atau akibat yang keempat adalah adanya pembagian waktu di wilayah Indonesia. Jadi negara Indonesia ini waktunya dibagi menjadi 3, yaitu WIB, WITA, dan WIT ya. WIB waktu Indonesia bagian barat, WITA waktu Indonesia bagian tengah, sedangkan WIT atau WIT ini waktu Indonesia bagian timur. Nah, zona waktu ini membagi beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama, WIB ya, atau waktu Indonesia bagian barat, ini wilayahnya antara lain Pulau Sumatera. Nih, semua Pulau Sumatera ya. Kemudian seluruh Pulau Jawa ya. Dan sebagian Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Jadi di Kalimantan hanya ada 2 provinsi ya, hanya ada 2 provinsi yang masuk zona WIB, yaitu Provinsi Kalimantan Barat tempat kita dan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah,
Kemudian untuk waktu Indonesia Tengah atau WITA itu Kalimantan ada 3 wilayah yang masuk, yaitu Kalimantan Selatan ya sebelah sini, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu masuknya WITA. Sedangkan selanjutnya adalah Pulau Bali ya, Pulau Bali semuanya, NTB atau Nusa Tenggara Timur, NTB Nusa Tenggara Barat, NTT Nusa Tenggara Timur, dan seluruh pulau Sulawesi itu masuk ke zona WITA. Sedangkan WIT atau WIT itu wilayahnya Kepulauan Maluku ya, Ambon itu masuknya WIT. Kemudian Papua ya, Manokwari, Jayapura itu masuknya dalam zona Indonesia Timur. Nah, masing-masing zona memiliki jarak 1 jam. WIP dengan WITA jedanya 1 jam ya. WITA dengan WIT 1 jam. Nah, kalau WIP dengan WIT itu jedanya 2 jam ya. Jadi misalnya di WIB nih, misalnya Ibu contohkan di Pontianak. Pontianak sekarang jam 7 pagi ya. Di Bali jam 8 pagi. Sedangkan di Ambon udah jam 9 pagi. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya setelah letak astronomis ada lagi yang disebut dengan letak geografis ya. Apa sih sebenarnya letak geografis itu? Letak geografis adalah posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan yang ada di permukaan bumi. Nah, bagaimana dengan letak geografis Indonesia? Nah, coba nih perhatikan petanya. Ini Indonesia ya. Jadi letak geografis negara Indonesia adalah berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Nah, kemudian batas-batas wilayah Indonesia ya, kita lihat juga batas-batas Indonesia sebelah utara itu ada negara Malaysia, negara Singapura, kemudian Palau itu sebuah pulau yang ada di Filipina ya, kemudian negara Filipina dan juga Laut Cina Selatan. Nih ya, Laut Cina Selatan di sebelah sini nih bagiannya nih. Kemudian batas sebelah selatan tuh ada benua Australia, ini kan. Ada Timor Leste, negara Timor Leste ya. Dulunya bagian Indonesia tapi sudah memisahkan diri, dan ada Samudra Hindia. Sebelah barat ya, itu Samudra Hindia nih. Dan sebelah timur adalah Papua Nugini ya, sama Samudra Pasifik. Nah, ini batas-batas negara Indonesia. Sedangkan letak geografisnya tadi di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara 2 samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Ada dampaknya nggak? Ya, ada ya. Pengaruh atau akibat dari letak geografis Indonesia ini adalah negara kita ini berada pada posisi silang ya. Nih, kalau dilihat nih silangnya nih. Maksudnya apa sih posisi silang itu, Bu? Ya, nah jadi posisi silang itu menjadi jalur pelayaran dunia ya, jalur perdagangan internasional negara kita ini. Ini untung sekali ya, terutama wilayah Selat Melaka. Selat Melaka itu dia ada di Pulau Sumatera sini nih. Nah, ini Selat Melaka ini jalur yang sangat ramai karena hampir semua negara-negara itu kalau mau ke wilayah bagian selatan dunia atau apa pasti akan melewati jalur Selat Melaka ini. Nah, posisi silang ini juga berkaitan dengan persebaran agama Hindu, Buddha, dan agama Islam di Indonesia ya, itu ada kaitannya. Nah, selain itu, selain menguntungkan di perdagangan, juga menguntungkan di sektor pariwisata kita. Karena apa? Biasanya kapal-kapal itu akan transit maksudnya singgah ya, singgah untuk beberapa waktu ya, atau beberapa lama, sehingga nantinya mereka sambil menunggu waktu keberangkatan mereka selanjutnya, mereka akan berwisata ya ke tempat-tempat yang ada di sekitar mereka itu. Nah, ini ya posisi silangnya. Ini keuntungannya tadi ya, ingat keuntungannya itu kita menjadi jalur lintas dunia dan jalur perdagangan internasional. Oke, yang selanjutnya letak geologis. Ya, kalau letak geologis itu adalah letak suatu wilayah
berdasarkan kondisi dan sejarah geologis yang membentuk susunan batuan wilayah tersebut. Nah, nih kalau diperhatikan letak geologisnya, nih ya. Duh Bu, apa ini Bu? Nah, ini Indonesia. Ya, ini Indonesia. Jadi letak geologis Indonesia itu berada pada 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ya, serta berada pada jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Ya, jadi ingat letak geologis Indonesia ya berada pada 3 jalur lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, serta dilewati oleh jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik ya, jalur pegunungan muda ya. Makanya wilayah kita Indonesia ini memiliki banyak gunung api ya. Nah, untuk posisi Indonesia secara letak geologis ini nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Itu ada bahasan khususnya ya. Nah, pengaruhnya ada nggak Bu untuk letak geologis? Jelas ada ya. Tadi itu Ibu bilang Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Nah, sehingga wilayah Indonesia ini memiliki banyak tanah yang sangat subur. Kenapa? Ketika gunung api tadi meletus ya, dia akan mengeluarkan material, contohnya abu vulkanik. Abu vulkanik pada saat gunung itu meletus memang berbahaya bagi manusia ataupun makhluk hidup. Karena apa? Panasnya yang mencapai sekitar 600 derajat itu bisa membuat hangus apapun yang ditimpanya ya kan. Tapi abu vulkanik itulah yang nantinya akan membuat tanah menjadi subur. Contohnya nih, nah ini ya, ini Gunung Merapi yang ada di Jogja. Kalau kita perhatikan nih, lereng gunungnya ini sangat-sangat subur ya. Karena apa? Ya tadi dampak akibat dari abu-abu vulkanik ketika gunung tersebut meletus ya. Nah, kemudian nih ada kawasan Bromo Tengger ya, ada Gunung Bromo, ada Gunung Semeru ya, dan Gunung Batok. Nah, di Gunung Bromo sama Semeru juga masih aktif ya. Kemudian dampak atau akibat yang kedua adalah Indonesia memiliki beragam potensi sumber energi dan mineral atau bahan tambang. Nah, itu dari letak geologis tadi. Akibat yang keduanya, negara kita ini kaya dengan sumber mineral atau bahan tambang. Contohnya nih batu bara ya. Kemudian emas. Nah, ini ada di Freeport ya, Papua sana. Ini bisa dikatakan tambang emas terbesar di dunia. Kemudian nih minyak ya. Ini tambang minyak lepas pantai yang ada di Kalimantan Timur. Kalau ini batu baranya ini yang ada di Kalimantan Timur juga ya. Oke, yang ketiga tentang luas Indonesia ya. Luas Indonesia itu dibagi dua, ada luas daratan, ada juga luas perairan ya. Karena kalau diperhatikan ya, negara kita itu kan merupakan negara kepulauan, di mana hampir antara pulau satu dengan pulau lainnya itu pasti dipisahkan oleh perairan. Nah, berapa luas daratan Indonesia? Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, total luas Indonesia itu 1.922.570 km persegi ya. Sehingga Indonesia ini menjadi negara ketujuh terluas di dunia ya. Daratan Indonesia ini terdiri atas pulau-pulau yang jumlahnya itu sekitar 13.466 pulau. Ini pulau yang besar-besar, pulau yang kecil-kecil, pulau yang ada nama, pulau yang tidak ada nama. Ini udah menjadi satu, jumlahnya 13.466 pulau ya. Nah, sedangkan untuk luas perairan ya itu sekitar 3.257.483 km persegi. Kalau kita bandingkan memang perairan Indonesia kita lebih luas ya dibandingkan dengan daratan ya, karena memang negara kita adalah negara maritim ya. Kemudian garis pantainya sekitar 99.030 km ya. Dengan garis pantai sepanjang ini ya, negara kita merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Nah, kemudian wilayah laut Indonesia itu dibagi menjadi 3 zona. Ada zona laut, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif ya. Nah, dari luasnya perairan kita ini ya mengakibatkan wilayah kita ini memiliki sumber daya alam lautan yang sangat melimpah ya.
Selain itu, perairan Indonesia juga dijadikan sarana mengembangkan aktivitas ekonomi di bidang pelayaran, perikanan, dan pariwisata bahari. Contohnya bidang pelayaran, misalnya nih, dari Kalimantan Barat mau ke Jawa, ya kan, selain bisa menggunakan pesawat, bisa juga menggunakan kapal laut, ya kan. Kemudian perikanannya juga sangat banyak, ya, karena daerah lautnya luas, ya, ada laut yang dangkal, ada laut yang dalam, maka potensi perikanannya juga luas, ya, banyak. Kemudian potensi pariwisata bahari, misalnya pantai, ya, contoh kayak di Kalimantan Barat nih banyak kan, Temajo yang ada di Paloh sana, Lemukutan, ya, kemudian Temajo yang di Mempawah, ya, pantai Pasir Panjang, itu banyak, ya. Itu baru yang di Kalimantan Barat aja, belum lagi kalau di wilayah-wilayah lainnya. Oke anak-anak, sekian untuk pertemuan kali ini, ya. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah bersedia untuk menyimak dan mendengarkan materi kali ini. Nah, untuk tugas seperti biasa akan Ibu share di Classroom, ya. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih, ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.